Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan hari ini kita kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai PP Meme. Nah, tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan specifically untuk PP Meme ini ya lebih ke review begitu, dimana kita akan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya ya. Oke, jadi PP Meme ini apa sih Bang? Simpelnya ini adalah kopi dari PP begitu ya, sama seperti dulu Dogecoin itu punya banyak kopi juga seperti Shiba Inu, lalu kalau Bong mungkin ya sama-sama anjing sih ya, tapi temanya tuh anjing itu. Wah, banyak ada dulu tuh ada bukan mini apa ya, Baby Doge ya, lalu ada banyak banget lah yang pokoknya tema-temanya anjing gitu. Nah, tetapi di cycle ini kalau ngomongin soal gains ya, PP ini salah satu yang paling gila walaupun market cap-nya masih di bawah dari Shiba Inu maupun Doge begitu ya. Iyalah, ini duaan udah dari cycle sebelumnya. Nah, PP di cycle ini secara gains itu luar biasa, dan buat lu yang bareng-bareng TCI akumulasi ya, itu pasti senyumnya ekstra lebar gitu. Karena kalau lu beli dari posisi terbawah yang kita bahas, lu sekarang masih dalam kondisi profit 14x. Wow, masuk juta berarti jadi 14 juta gitu ya. Dan kalau lu ke titik tertingginya yang ada di Desember kemarin ya, itu lu profit sekitar 29x. Masuk sejuta jadi 29 juta. Gila nggak? Gila lah ya. Ya, tapi ya baik lagi gue harus ingetin ya, untuk meme coins begitu itu alokasi gue nggak gede ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa wah Bang Toshi semuanya memes nih. Oh enggak. Gue heavy on Bitcoin, itu yang paling besar ya, lalu ada alts, itu memes tuh nggak nembus 10% begitu ya. Tapi ya kayak gini, sekalinya berhasil boom, tapi kalau yang gagal ya biasanya terjun payung juga. Ya itulah, memes suka nggak suka memang seperti itu, resikonya besar. Dan menurut gua memes itu nggak cocok untuk orang-orang yang masih newbies, karena newbies tuh biasa nggak bisa mengatur emosi, nggak bisa punya SOP yang jelas, nggak tahu kapan TP-nya, disuruh TP malah ngamuk, dibilangnya tidak percaya dengan komunitas. Itu bullshit lah ya. Jangan seperti itu, harus punya SOP buat masuknya gimana, keluarnya juga gimana. Kayak contoh PP, kita udah dapet TP 4 kali begitu. Jadi harusnya buat orang yang bareng-bareng TCI udah profit di sini, ya bukan cuma sekedar on paper profit, tapi udah dikantongin nih untungnya. Itu sebagian udah dikantongin begitu. Jadi harus jelas ya, walaupun bener meme coins tuh bisa bikin wah luar biasa peningkatannya 30x, 20x, 10x, bener, tapi ya lo harus punya SOP yang juga jelas. Kalau enggak lu cuma nonton doang aja, ujung-ujungnya nggak masuk kantong begitu ya. Tapi yang nggak bisa dipungkiri, memang luar biasa besar. Nah, terus jangan sampai kita berpikir seperti ini. Oke, kemarin 30x, sekarang kita 30x lagi. Tidak bisa seperti itu ya, karena market cap dari si PP ini udah jauh lebih besar begitu ya, 30 kali minimal ya. Ya nggak sih, mungkin kalau sekarang lebih ke 14 kali lebih besar dibandingkan waktu kita akumulasi di bawah sini ya. Ya otomatis untuk bisa naik lebih besar lagi ya sulit. Sama seperti BTC lah. BTC di zaman gua pertama kali masuk, itu satu cycle bisa 20x something. Wah, gila ya. Di cycle ini sekarang 10x aja belum. Begitu itu. Nah, itu terjadi kenapa? Karena market cap-nya makin gede. Makin gede market cap, makin susah naik. Begitu, itu memang seperti itu. Nah, jadi kasarnya si PP Meme ini ingin memanfaatkan momentum dari PP. Nah, kasarnya daripada lu beli PP yang dulu, mending beli PP yang baru lah. Kasarnya seperti itu. Begitu. Nah, apakah bisa kemakan atau enggak ya kita nggak pernah tahu. Begitu. Nah, dia sekarang bentuknya itu masih dalam kondisi pre-market atau ya kasarnya di pre-sale lah. Begitu, lo masih bisa beli. Dan kalau kita ngomongin soal market cap dia masih sangat kecil di 3,3 juta USD. Wah, ini adalah kesempatan dong Bang. Benar, kesempatan, tetapi di waktu bersamaan juga ini adalah ya resiko yang harus kita jaga juga. Begitu. Jangan sampai kita berpikir bahwa wah udah nih kalau gini pasti akan sama kayak PP lagi. Oh ya nggak bisa juga. Kita nggak pernah bisa tahu apakah akan sama persis seperti PP yang dulu atau tidak. Karena ya kalau lo lihat contohnya aja kayak Dogecoin, dia masih paling tinggi market cap-nya ya. Bahkan kasarnya yang paling sukses pun nih, kopi dari Dogecoin yang paling sukses, Shiba Inu gitu. Pesaing utama yang mirip-mirip lah begitu ya. Itu dia masih seperlima dari Dogecoin gitu ya. Ya jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini akan sama persis seperti PP begitu. Dan sekali lagi untuk presale dan meme coins itu lebih cocok untuk orang-orang yang memang sudah profit dulu di market nih. Yang lebih preferable lagi tuh lu mulai dari 2022 bareng-bareng kita nih. Jadi lu
udah nggak ada resiko kasarnya. Ya di market tuh udah nggak ada resiko, udah nggak ada stres-stres. Jangan lu berpikir bahwa meme coins ini adalah shortcut buat lu yang kasarnya ketinggalan begitu. Itu mindset yang sangat salah dan udah terbukti banyak sekali yang hancur terutama di April Maret ya. Merasa bahwa ketinggalan nih masuk, udah jangan beli BTC, belinya meme semua. Nah, sampai sekarang masih minus. Begitu. Nah, itu yang menjadi jebakan Batman yang sering kali terjadi di market yang buat orang boncos lagi, boncos lagi. Gitu. Jadi lebih cocok alokasinya kecil ya. Dan itu pun alokasi kecil itu setelah lu sudah profit. Itu yang lebih enak. Kalau lu beginner, bang, gue baru nih bang, gue mau beli memes boleh nggak? Lebih baik jangan. Lebih baik lu beli dulu BTC, ada Ethereum lah, begitu. Setelah itu baru lu kalau udah ngerasa lebih nyaman, pertimbangkan alts, udah alts baru pertimbangkan memes. Itu pun kalau sudah profit, begitu ya. Oke, langsung aja kita bahas ya untuk si PP meme ini sendiri apa perbedaannya. Nah, kalau perbedaan yang paling utamanya itu satu. PP yang the original PP yang market cap-nya 6,2 miliar ini nggak ada fundamental sama sekali. Dan ini gue bukan asal ngomong ya, lu boleh cek video review gue mengenai PP. Dimana tim devnya sendiri ngomong bahwa PP yang ini ya tidak ada fundamental sama sekali, tidak ada rencana development sama sekali. Ini cuma dibuat iseng-iseng aja. Tapi fair launch. Jadi tim devnya pun nggak punya dulu sebagian PP terus dia bisa buang. Nggak. Semuanya nggak ada yang punya kalau mau beli. Begitu. Jadi ya memang awal-awalnya itu ya cuma asal aja dibuat tapi fair launch begitu. Nah, itu mungkin yang membuat dia jadi akhirnya orang pada ada cult followingnya dan beli ujung-ujungnya naik terus begitu ya. Nah, kalau PP meme ini dia ada banyak projectnya lah kasarnya. Di sini dia akan ada NFT ya. Di sini gue bingung nih, disebutnya Ordinals NFT. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda nih. Kalau Ordinals itu kan di BTC. Kalau NFT itu ya bisa di Solana, bisa di Ethereum gitu. Mungkin sekilas kalau bagi awam akan sama aja, tapi ada perbedaan sebenarnya antara NFT sama Ordinals begitu ya. Buat yang penasaran, gue udah pernah bikin sih video zaman dulu, tapi ya jujurnya sih teknisnya terlalu dalam itu ya, antara perbedaan NFT sama Ordinals. Jadi kalau lo sekilas mau anggap mirip aja, sama aja bisa aja lah. Begitu perbedaannya Ordinals itu di BTC, NFT di yang lain-lain lah begitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini mereka akan ada Web3 games di dalamnya ya, mungkin kayak semacam play to earn juga. Lalu juga di sini mereka akan ada tap to earn, ada juga airdrop hub ya. Nah, airdrop hub ini sekarang makin populer nih ya, dan jujurnya sih gue pribadi ya, at least kalau di exchanger gitu kayak di Bybit gitu ya. Wah, itu kemarin launch poolnya asiknya luar biasa gitu. Dan juga airdrop juga mantap begitu. Jadi ya sekarang mungkin ini salah satu yang populer lagi lah si airdrop hub ini ya. Bahkan bisa dibilang launch pool airdrop hub itu sekarang mengalahkan popularitas daripada Launchpad ya di zaman 2021 lah atau cycle kemarin lah in general itu lebih ke Launchpad. Nah, sekarang lebih ke Launch Pool sama Airdrop Hub ya. Lalu juga di sini ada PVP, lalu juga di sini akan ada socialsnya mereka, ya ada PP First, lalu ada staking ya. Untuk stakingnya mereka ini berapa ya sekarang? Oh, ini belum kayaknya mungkin ya. Oh ya, belum kayaknya belum. Nah, di sini mereka bisa ada si staking si PP meme-nya maupun juga SOL begitu. Lalu untuk roadmap-nya sih ya kalau sekilas gua lihat sih ya dia ya rencananya sesuai dengan yang ngomong sih akan ada PP First, ada juga Web 3.0. Lalu ya mungkin kalau dari urusan ini yang paling pentingnya tuh ya apalagi kalau bukan anti listing gitu. Nah, saat dia listing rencananya itu mau di mana? Nah, rencananya itu dia akan ada di exchanger tier 1 ya, tapi ya nggak tahu kapan sih. Tapi intinya di inilah di exchanger dulu deh, checks yang lumayan besar ya. Nah, yang mana kita nggak pernah tahu gitu ya, karena dia nggak ngomong dulu yang mana sih begitu ya. Jadi itu kurang lebih lah gambarannya ya. Nah, untuk sekarang si pre-marketnya ini lu masih bisa beli sebelum dia listing lah ya, kayak pre-sale aja lah in general ya. Lu tinggal klik aja si join market di sini ya, atau join pre-market, and then lu tinggal ya mau beli berapa begitu ya. Lu bisa pakai USDT, bisa pakai BTC, tapi ya kalau gua sih mendingan USDT atau USDC begitu. Supaya apa? Supaya lu tahu belinya berapa. Kalau lu beli pakai BNB lu pusing sendiri. Waduh, gua beli di berapa tepatnya ya? Pusing sendiri ya. Jadi ya kalau mau beli silakan, bisa lu tinggal masukinnya berapa ya. Lalu apa namanya? Oh, di sini si minimum amount-nya lumayan gede ya, 250. Nah, jadi ini juga salah satu yang harus dipertimbangkan nih. Minimum amount-nya sebesar ini. Jadi kalau buat lo yang misalkan nih, wah pre-sale bang, gua udah nggak ada dana segede gitu buat pre-sale ya, jangan dipaksain begitu. Karena kalau aturan gua pribadi sih pre-sale nggak nembus sampai 5% ya. Tapi faktanya sendiri gua pribadi pre-sale paling cuma 2% something lah dari
porto keseluruhan gua begitu. Dan gua cara mainin untuk presale itu adalah ya udah gua tembak aja dulu yang mana nih ya presale paling baru, nanti udah listing, TP beres, modal masukin kantong ya, profit juga gua jujurnya kalau presale lebih banyak TP sekaligus sih, jebret aja. Misalkan dia naik nih, boom, udah naik gua TP semua, gua coba puterin lagi di presale lagi yang lain. Tapi dengan alokasi yang kecil. Nah, kalau sampai sekarang sih gua masih plus-plus aja begitu. Nah, tapi kalau lu berharap, wah sekali presale jebret langsung kaya, itu menurut gua nggak itu sangat salah ya. Jadi bisa dibilang presale ini lebih kayak ke ya lu iseng-iseng cari duit jajan tambahan lah gitu ya. Wah, dari berapa persen portofolio spot lu puterin terus cari presale baru, udah gitu setiap profit ya sebagian masukin kantong, sebagian diputar lagi. Kayak gitu. Kalau gua sih kayak gitu ya. Ya jadi ya kalau ada orang yang berpikir bahwa presale atau meme coins ini adalah shortcut begitu untuk lu cepet kaya, menurut gue itu mindset yang salah begitu. Kalau lu mau kaya ujung-ujungnya benar-benar profitable, ya harus bangun portofolio dengan bijak begitu ya, dengan rasio yang tepat. Dan nggak bisa dalam sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak bisa ya, butuh tahunan. At least 1 cycle untuk mendapatkan return yang cukup besar begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya ya. Lalu untuk si PP Meme ini sendiri, mereka ada si Telegramnya juga ya. Buat lu yang pengen lihat, boleh lu bisa view di Telegramnya. Kurang lebih kayak gini gambarannya ya. Dan ya otomatis nggak akan beda jauh sih ya sama ya rata-rata meme coins project, ya akan isinya lebih banyak ke memes begitu ya. Kalau misalkan lu ke project-project yang heavy on utility, ya akan isinya semua wah kayak Cardano gitu. Wah, pembahasannya berat-berat begitu ya. Mengenai apa namanya cara konsensus baru begini begitu. Wah, ya kalau di meme coins ya nggak akan jauh lah dari begini, isinya sih banyaknya ya. Oke, ada memes lagi. Oh, si Trump nih apa dan seterusnya lah begitu ya. Ya karena memang meme coins itu memang very high pace begitu. Jadi kalau hype-nya ada ya apapun bisa nge-pump begitu. Karena kalau kita pakai logika PP yang original pun kok bisa ada yang mau beli? Ya faktanya ada, karena memang kalau udah ada liquidity dan udah ada hype ya bisa. Begitu. Sama kayak si Trump. Si Trump pun lu bisa lihat sendiri. Gue udah pernah bahas ya beberapa hari lalu ya mengenai ya si token Trump ini nggak ada fundamentalnya, ya udah iseng aja lu mau beli enggak gitu, nggak ada rencananya ke depannya kita akan pakai untuk apa, nggak ada ya. Ya, jadi memang memes seperti itu, high pace, selama masih ada hype-nya bisa lanjut, nggak ada hype ya udah terjun begitu, as simple as that. Dan untuk memes sendiri gue pribadi sangat menyarankan buat lo tuh jangan terlalu jangan terlalu optimis dibawa ke cycle selanjutnya, karena historically speaking memes itu setelah geser dari cycle utamanya nih ya, cycle hype dia, nanti benar market cap bisa tetap gede kayak Doge gitu ya. Tapi bagi lu yang gila-gilaan all in gitu kayak contoh di Dogecoin, itu lu sampai sekarang ya kalau lu sialnya luar biasa dan beli di all time high, lu masih minus 52% begitu. Nah, jadi lu bandingkan misalkan sama ya BTC lu sekarang udah untung berapa puluh persen dari kalau lu sial dan nyangkut di pucuk juga di cycle sebelumnya. Nah, itu aja yang harus dipertimbangkan sih ya. Tapi kalau mau ngomongin persentase ya kalau lagi di cycle itu misalkan kayak PP nih. Ini kan baru muncul di cycle ini. Hype-nya ada, dapat semua, ya udah boom, bisa luar biasa. Begitu. Jadi ya memang meme coins ini high risk high return begitu. Ya makanya sekali lagi mitigasi resikonya seperti apa? Mitigasi resikonya gampang banget, cuma tinggal alokasinya jangan kegedean begitu ya. Nah, ini by the way kalau lu pengen ikutan si pre-sale-nya ini di Phantom ya. Jadi kalau gua sih Phantom lebih prefer pakai Phantom di Solana ya. Kalau di Solana gue lebih prefer pakai Phantom begitu. Kalau mau pakai yang lain misalkan MetaMask di oprek-opreknya bisa juga, cuman ya kalau gue sih ya udahlah Solana pakai Phantom aja. Udah kebiasaannya gue kayak gitu ya. Tapi kalau punya kebiasaan lain ya silakan monggo. Setiap orang bisa punya caranya masing-masing gitu ya. Nah, untuk kurang lebih cara belinya seperti itu ya. Tinggal lu beli di sini, tinggal pay berapa. Tapi di sini gue udah bahas tadi ya, lumayan gede, minimumnya tuh 250, bahkan harus lebih sedikit lah. Nah, segitu ya, minimal 250, something. Jadi 251 lah begitu. Nah, kalau sekali lagi buat lo yang misalkan waduh Bang, ini tembus nih dari 5% portofolio gue, ya udah jangan dipaksakan begitu ya. Ingat, apapun yang dipaksakan tuh ujung-ujungnya lebih sering berantakan begitu ya. Oke, balik lagi kita ke si fundamentalnya ya. Untuk fundamentalnya sih ya overall ini bisa dibilang cukup apa ya,
cukup seperti biasa lah begitu ya. Game ya, lalu ada PVP, lalu ada airdrop hub. Ini mungkin oke lah, ini tren yang lumayan baru lah dibandingkan dulu-dulu ya. Dulu lebih fokusnya ke staking. Ini akan ada juga staking. Tapi ya kalau menurut gua ya, kalau gua pribadi ngelihat ini sebagai satu ya udah potensi jangka pendek aja seperti biasa kayak pre-sale in general begitu ya. Saat dia pre-sale, boom, listing, pam, misalkan udah ngepam nih. Nah, udah ngepam ya udah TP begitu. Ya TP, masukin kantong, cari lagi yang baru begitu. Kalau itu sih cara pandang gua. Ya kalau lu ngerasa bahwa, "Bang, ini pakai PP nih Bang namanya. Siapa tahu jadi naga." Ya tetap gua sangat sarankan modalnya masukin kantong. Sisanya profitnya profitnya sama lu mau dibiarin jadi cacing-cacing naga-naga silahkan, boleh. Itu terserah lu. Tapi tetap modal masukin kantong dulu setelah dia listing gitu ya. Ya mungkin ya salah satu yang bagusnya lagi tuh ya dia tuh rencananya akan listing juga di tier 1 exchangers begitu. Nah, itu biasanya kalau di tier 1 cenderung bisa lebih oke, cenderung ya, nggak selalu, ada juga yang di tier 1 boom gitu ada. Nah, tapi kalau mau dibilang yang biasanya ngejeprot itu tuh kalau dia di DEX gitu. Apalagi DEX yang nggak terlalu besar namanya. Nah, itu biasanya liquidity-nya kurang dan lain-lain akhirnya puing. Nah, di sini rencananya dia mau sampai ke tier 1 exchangers begitu ya, which is ya, kalau sampai itu beneran kejadian gila sih ya. Nah, kalau tadi gue sekilas kayak sempat lihat dia ada ngomong mana nih? Ya, apa namanya, ya dia belum ngomong spesifik di tier 1 mana sih, cuman ya rencananya akan ada di tier 1 begitu. Kalau nggak salah ada di mana nih? Udah kayaknya enggak sih ya. Paling ini tokenomics. Oke, kita loncat dulu ke tokenomics. Untuk tokenomics kita bisa di sini community 37%, airdrop 14%, funds 3%, contributors 8%, private sale 12%, auction 20%, adversary 2%, liquidity 4 ya. Nah, ini tentunya sudah sangat berbeda dibandingkan dengan PP ya. Kalau PP yang di awal ini benar-benar ya udah dirilis aja, terserah lo mau beli enggak gitu loh kasarnya ya. Nah, di sini enggak. Mereka community 37%, berarti ini untuk nge-build ekosistem. Nah, berarti apakah ini dipegang oleh tim dev begitu? Enggak sih, ini terusnya community. Tapi nggak tahu nih, apakah community-nya ini adalah komunitas mereka doang atau community yang beli nih? Karena kalau kita lihat di sini sekilas I don't know, ini mungkin yang diperjualbelikan di sini lah kayaknya ya. Lalu airdrop 14%. Funds, nah ini dipegang oleh tim dev nih, berarti funds 3%, kontributor juga dipegang oleh tim dev ya, atau ya tim dev dan early investors lah ya. Lalu private sale juga kita anggap early investors ya, berarti di sini udah 23. Auction ini juga ya, ini berarti dikasih juga ke early investors juga nih kalau kita ini ya, kalau kita lihat sekilas kan kalau di auction ya ke siapa lagi gitu ya, bukan ke kita yang beli presale berarti kan. Berarti 40 oleh tim dev dan juga early investor, 42 untuk advisory, untuk liquidity enggak lah. Ini kemungkinan besar untuk exchangers gitu. Jadi ya ini bisa dibilang cukup banyak dipegang oleh tim dev. Maka ya kalau gua sekilas ngeliat gitu sih ya udahlah. Gua lebih prefer untuk gua pegang jangka pendek aja sampai dia listing beres ngepump and then ya sudah kita TP begitu. Tapi sekali lagi kalau lo ngerasa bahwa wah bang ini pakai nama PP nih bang, siapa tahu bisa jadi naga. Ya sekali lagi boleh, terserah orang punya masing-masing caranya sendiri-sendiri lah untuk TP. Tapi minimal menurut gua kalau dia udah listing ya, lu minimal tuh ambil modalnya udah beres, sisanya pinter-pinter lu sendiri deh ya. Oke, untuk news-news terbaru semua lo bisa lihat di PP Meme Official di sini. Ini akan ada semua yang paling baru-baru di sini. Jadi buat kalian tertarik ya silakan boleh follow juga ya. Dan ya kurang lebih sih seperti itu ya overview-nya. Nah, sekarang dari sudut pandang gua nih, apa yang positifnya? Yang positifnya ya mungkin ini bisa ngikutin hype dari PP begitu. Dan ya memang PP nggak bisa dipungkiri di cycle ini luar biasa ya. Dan buat lo yang bareng-bareng TCI juga udah ngerasain luar biasa profitnya juga kan. Nah, tapi selain dari itu ya kalau kita lihat di sini secara projectnya sih ya nggak ada yang wow gitu ya, benar-benar berbeda gitu. Enggak sih, ya gitu-gitu aja. Begitu kalau sampai beneran jalan pun semua sesuai harapan mereka pun yang menurut gue nggak akan jadi satu yang revolusioner juga. Begitu. Jadi ya tinggal masalah hype-nya aja. Dan hype tuh susah dihitung. Begitu. Ada beberapa project yang gue juga mikir kok bisa ini hype ya, tapi hype. Ada beberapa project yang gue pikir wah ini kayaknya bisa hype nih. Ternyata enggak. Jadi ya memang market itu benar-benar banyak spekulasinya di dalamnya. Itu kita tebak-tebakan mana yang akan hype yang besar. Begitu. Karena the name of the game kalau memes itu adalah lu punya hype, lu punya kuasa. Itu kayak siapa ya zaman dulu ya. Ya itulah, lu punya hype, lu punya kuasa di meme coins. Begitu. Tapi ya sekali lagi kalau gua sih mengingatkan meme coins apapun
beres satu cycle, ya pertimbangkan untuk tutup aja semua posisi. Karena dari cycle ke cycle buat orang yang, wah kita komunitas kuat, kita tahan sampai mati. Mati, bukannya profit malah mati ya. Jadi ya lebih baik sih kalau memes itu kita mikirnya per satu cycle tamat. Begitu. Nggak usah mikir kayak BTC, kita hold 10 tahun untuk masa depan. Nggak lah. Nggak seperti itu cara mainnya untuk memes. At least buat gua seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya untuk review kita pada hari ini ya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa, ini bentuknya masih pre-market tapi untuk para newbies mungkin nggak cocok ya, kurang cocok ini untuk para newbies. Jadi buat orang-orang yang memang lebih suka dan sudah terbiasa untuk ikutan pre-sale, walaupun ini namanya pre-market tapi nggak beda jauh lah, ujung-ujungnya kayak pre-sale juga begitu ya. Dan kalau market cap sih dibilang ini lumayan gede lah buat buat pre-sale, apalagi belakangan ini ya. Biasa pre-sale tuh di bawah sejuta semua. Ini udah 3,3 which is menunjukkan bahwa mungkin ada momentum yang lumayan nih. Lagi-lagi mungkin gara-gara PP begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.